Di masa depan, makhluk misterius tiba-tiba nongol entah dari mana dan mulai ngebunuhin umat manusia, bikin kiamat yang cuma nyisain dikit yang selamat. Banyak teori soal apa yang terjadi, kayak serangga bawa infeksi, virus TikTok, atau hukuman buat manusia, tapi itu semua cuma rumor doang dan nggak ada yang tahu cerita aslinya. Di kota, Paul lagi nyari-nyari persediaan pas tiba-tiba sirene meraung-raung. Dia langsung lari keluar dan jalan ngelewatin jalanan, ngumpet kalau perlu, dan ngejauhin teriakan sama bom. Pas kotanya ketutup asap hitam, Paul berhasil nyampe ke rumah kosong di pinggiran kota buat ketemu lagi sama bayi-bayinya, yang kini harus dia urus sendirian. 15 tahun kemudian, anak-anaknya Paul udah gede jadi remaja sehat walafiat. Mereka tinggal di rumah yang sama dan keluar siang-siang nyari perbekalan, tapi ngumpet pas malam. Begitu matahari mau tenggelam, Joseph nutupin jendela dan nyuruh anjingnya, Rocco, masuk rumah. Paul nunggu di luar sampai dia lihat Thomas balik dan diomelin gara-gara telat. Thomas jelasin kalau dia bantuin tetangganya, yaitu keluarga Rose, yang punya peternakan. Terus, mereka bertiga mastiin semua pintu sama jendela kekunci sebelum makan malam. Paul ngomel lagi ke Thomas, bilang kalau dia telat lagi, dia nggak bakal boleh keluar lagi. Joseph ngeledekin abangnya, terus berantem deh. Tapi Paul cepet misahin mereka dan ngingetin mereka kalau mereka udah besar. Abis makan malam, Paul ngeliatin anak-anaknya main catur. Tapi dia kaget pas Rocco mulai ngegaruk-garuk dan ngegrol ke lantai. Merasa ada pertanda buruk, Paul sama Thomas turun ke bawah, terus kaget banget pas denger pintu didobrak keras-keras. Kayaknya makhluk-makhluk itu lagi nyoba masuk, jadi mereka buru-buru nahan pintu biar enggak didobrak. Getaran sama gedoran berlangsung beberapa detik sampai akhirnya makhluk-makhluk itu nyerah dan pergi. Terus Thomas marahin Joseph gara-gara nggak bantuin, tapi Joseph bilang dia dari tadi nguping buat meneliti tingkah laku makhluk itu. Besoknya mereka ngecek pintu dan ngeliat bekas cakar di kayunya. Pintunya udah nggak kuat lagi, jadi Paul sama anak-anaknya keluar nyari kayu buat nguatin. Mereka bawa semua temuannya balik ke rumah dan pas Thomas lagi motong kayu, Paul ngecek Joseph yang lagi bikin sesuatu di gudang. Abis didesak sama Paul, Joseph ngaku dia udah nyoba bikin kendaraan karena dia capek ngerasa kekang dan takut, tapi dia nggak bisa bikin mobilnya nyala. Paul kagum ngeliatnya, langsung bikin beberapa perubahan yang akhirnya bikin mobilnya nyala. Seneng banget Paul bawa remaja-remaja itu jalan-jalan buat ngajarin cara nyetir. Mereka pulang abis sejam muter-muter dan Paul bilang jendelanya masih perlu dikuat-kuatin. Jadi dia nyuruh anak-anaknya ke sungai buat nyari barang bekas. Thomas ngambek gara-gara dia udah dijanjiin bisa ke peternakan hari ini. Tapi Paul bilang ini lebih penting. Dua bersaudara itu pergi pakai mobil dan Thomas mulai nyalahin Joseph gara-gara ini. Katanya Paul nyuruh Thomas ikut cuman buat ngelindungin adiknya. Joseph ngerasa dia nggak butuh perlindungan. Jadi Thomas turun dari mobil pas mereka lewat peternakan dan minta Joseph jemput dia pas pulang. Di rumah, Paul abis nguatin pintu terus istirahat ngerokok sendirian di air terjun. Pas lagi lihat-lihat, dia ngeliat lubang hitam creepy di batu-batuan. Sementara itu, Joseph pergi ke sungai terus ngikat dirinya ke mobil sebelum turun ke kapal tua terbengkalai buat nyari perbekalan. Di dalam locker, dia nemu poster cewek seksi, bikin dia speechless bentar. Terus dia ngeliat lebih dalam lagi dan tiba-tiba kaget banget pas segerombolan serangga keluar dari tumpukan sampah. Mereka terbang di sekitar dia, jadi dia kudu cepet-cepet keluar dari sana. Di peternakan, Thomas bantu-bantu keluarga Rose ngurusin kerjaan, tapi ketahuan deh kalau tujuan utamanya ke sana gara-gara anak perempuan pemiliknya, yaitu Charlotte. Jelas banget mereka berdua saling suka dan mereka jalan-jalan bareng di lapangan. Charlotte nunjukin tali yang diikat ke pohon ke Thomas, ngejelasin kalau waktu dia kecil, dia cuma boleh main di luar kalau dia masih menyentuh pohonnya. Jadi dia ngikat dirinya sendiri biar bisa main lebih jauh sambil tetap kehitung nempel ke pohon. Mereka juga main tebak-tebakan soal teori gila apa yang bikin kiamat. Pas udah waktunya Thomas pergi, Charlotte ngasih dia pelukan erat. Matahari udah mulai terbenam, jadi mereka berdua harus cepetan. Paul balik ke rumah, terus panik pas nemuin Rocco, tapi nggak ada anak-anaknya. Joseph balik ke mobil yang awalnya nggak nyala, tapi akhirnya bisa jalan juga setelah dicoba beberapa kali. Thomas lari sekenceng-kencengnya dan kepleset, jatuh deh ke celah di tanah. Pas Joseph datang mau jemput, dia nggak ngeliat Thomas dan terus aja jalan. Sampai rumah dia cerita ke bokapnya apa yang terjadi. Paul nyuruh dia masuk terus ngunci semuanya selagi dia sama Rocco nyari Thomas. Di celah tanah, Thomas bangun badannya sakit semua. Pakai korek api, dia mulai ngeliat-liat sekitar dan kaget ngeliat makhluk lewat lubang di dinding. Makhluk itu malah teriak, kedengeran sama Paul sama Rocco. Hati-hati banget, Thomas ngeluarin pisau kecil, terus nusuk tangan monster itu, bikin dia mundur ke lubang. Pas Thomas mundur, makhluk kedua nongol dari atas dan nyekap mukanya. Thomas susah napas, tapi sebelum dia pingsan, Paul datang dan narik monster itu buat cepet-cepet dibunuh. Abis mastiin Thomas baik-baik aja, Paul sama Rocco nemuin terowongan. Bahaya banget lari ngelewatin hutan jam segini, jadi mereka mutusin buat stay di celah itu sampai matahari terbit buat berlindung dan ngeblok jalan masuknya. Mereka bisa dengar suara makhluk-makhluk itu datang lewat lubang, jadi mereka siapin suar. Tapi lantainya malah mulai goyang. Ternyata monster-monster itu sekarang gerak di bawah tanah dan ngejebak mereka di celah, nutupin jalan keluarnya pakai tanah. Rocco terus menggonggong, jadi Paul nyuruh anaknya sama anjingnya mundur selagi dia naruh suar di dalam lubang yang lagi kebuka di tanah. Pas makhluk-makhluk itu nyoba ngeraih keluar, Paul bikin ledakan
ledakan kecil yang sayangnya kena dia juga. Di rumah, Joseph dengar suara-suara aneh, terus mulai bikin rencana. Bentar kemudian dia duduk di depan pintu pakai tali diikat ke kursinya, terus pura-pura tidur. Enggak lama, satu makhluk ngegerakin kayu yang nutupin lubang di pintu buat ngetes apa Joseph beneran tidur. Pas cowok itu nggak ngerespon, makhluk itu masuk. Ternyata Joseph cuma pura-pura dan narik talinya. Jebakan jatuh dari langit-langit, langsung nangkep itu makhluk. Bangga sama dirinya sendiri, Joseph nutupin kandangnya pakai selimut terus tidur. Paginya, Joseph khawatir karena yang lain belum balik, jadi dia keluar pakai mobil buat nyari. Sementara itu, Thomas udah gali tanah yang runtuh buat buka jalan keluar lagi dan lagi nyeret bokapnya yang luka parah. Rocco juga keluar terus ngikutin suara mobil buat nemuin Joseph dan nunjukin jalan balik ke keluarganya. Mereka berdua langsung kerja sama ngebawa Paul ke mobil terus ke tempat tidurnya di rumah. Selagi ngobrolin rencana selanjutnya, Thomas baru sadar ada kandang terus ngintip ke bawah selimut, bikin makhluknya ngamuk. Joseph langsung nutupin lagi pakai selimut, jelasin kalau cahaya nyakitin monster-monster itu. Terus, mereka ngobatin luka Paul. Selagi Joseph cerita kalau semalam makhluk itu cuman butuh 8 detik buat masuk, waktu tercepat dari sebelumnya. Dia juga yakin ada makhluk kedua yang pergi. Tingkah laku mereka berubah cepet banget dan Joseph nyimpulin ada yang enggak beres. Thomas bilang makhluk-makhluk itu pinter. Semalam mereka ngebunuh banyak di gua dan mungkin mereka kesini buat balas dendam. Soalnya Charlotte pernah bilang mereka jarang ke peternakan. Tapi Joseph yakin kalau cuma dia doang yang jadi sasaran balas dendam. Buat buktiin, Thomas nyoba bunuh makhluk di kandang. Joseph nyoba ngehalangin karena dia mau neliti itu makhluk, malah ribut terus monsternya keluar, cepet-cepet ngumpet di bawah ranjang. Pas akhirnya nongol, Rocco langsung mengegonggongin dia, terus monsternya mau nyerang. Joseph langsung nahan dia, dan Thomas motong kepalanya pakai kapak. Joseph makin penasaran. Dia bawa mayat ke gudang, mulai bedah-bedah, si Rocco sama serangga-serangga lain ngeliatin doang. Dipotong-potong, tapi tetap aja kagak ngerti itu apaan. Thomas ngomong, mending bawa Paul ke peternakan Charlotte, soalnya obat-obatannya lengkap. Joseph ragu, takutnya keluarga Rose kagak mau bantu, tapi dipaksa ikut sama Thomas. Paul diangkut lagi ke mobil, cus ke peternakan. Sesampainya di sana, bener aja, orang tua Charlotte kagak punya obat banyak. Ogah nolongin orang sekarat kayak Paul. Charlotte ngomel-ngomel, tapi kagak didengerin. Cuma Thomas yang boleh tinggal, jadi Joseph sama Paul balik ke rumah. Joseph langsung pergi, dikejar sama Thomas. Cekcok deh, Joseph nyalahin Thomas gara-gara dia bokapnya sekarat. Thomas naik darah, dorong Joseph sampai jatuh, terus dicekik. Ngerasa kelewatan, Thomas kicep. Joseph langsung ngegas mobil, bawa bokapnya yang udah pingsan, cabut ke rumah. Thomas nyusul ke peternakan. Di sana, Charlotte kasih Thomas makanan enak, nunjukin barang-barangnya. Thomas baru pertama kali lihat. Lagi asik-asik berduaan, bapaknya Charlotte datang, usir Charlotte ke kamar lain. Pulang-pulang, Joseph ngeliat domba pada kabur ketakutan, tanah gundukan di mana-mana. Tandanya makhluk-makhluk itu gerak-gerak di bawah tanah. Sampai rumah, ada jejak tanah di tembok. Jangan-jangan monster udah ada di bawah rumah, pikirnya. Abis ngurus bokap, Joseph ke gudang, ngumpulin barang-barang buat bikin rencana baru. Jendela-jendela ditutup rapat. Pas muter-muter rumah, tiba-tiba dia jatuh, keinjek karpet bolong. Udah jelas, monster udah di dalam rumah. Di peternakan, Charlotte memergoki Thomas ngendap-ngendap di dapur. Thomas masih cemas soal bokapnya, pengen cari obat terus cabut. Charlotte kasih obat, Thomas meluk sambil bilang bakal balik, kagak sadar ada yang nguping. Thomas lari keluar, tapi belum sampai gerbang, pegawai peternakan ngincer dia pakai senjata, nuduh dia maling. Thomas kalang kabut, jelasin kalau itu obat dari Charlotte, tapi kagak dipercaya. Semua pegawai ngeroyok, bawa Thomas ke gudang, diikat, musik disetel kenceng buat nutupin apa yang bakal mereka lakuin. Kaki Thomas ditarik, satu orang siap nembak, tiba-tiba tanah bolong. Orang itu jatuh, tembakan meleset. Yang lain pada ngecek, tahu-tahu ada monster loncat dari lubang. Di rumah utama, orang tua Charlotte kebangun dengar suara berisik. Bapaknya nyalain lilin mau ngecek, ada monster masuk kamar, nyerang dia. Lilin jatuh, api nyamber, monster loncat dari bapak ke ibu, mau ngebunuh dua-duanya. Bapaknya nahan monster, ibunya lari nyari Charlotte, tapi monster ngejar, keburu nyergap. Monster muntahin cairan ke ibunya sebelum nyerang. Di kamarnya, Charlotte denger jeritan orang tuanya yang dibantai. Begitu suara reda, dia keluar kamar, ngeliat jejak darah, ngikutin sampai nemu monster di kamar mandi lagi gendong mayat ibunya di gudang. Orang-orang berusaha lawan monster tapi kalah mulu. Satu-satu pada mati, yang berhasil kabur juga dikejar. Monster makin banyak datang. Gudang kebakar, Thomas berhasil ngejebolin kayu tempat dia diikat, tangannya bebas. Tiba-tiba monster nongol, tapi keburu ditembak sama Charlotte. Mereka kabur, Thomas ngeliat rumah udah kebakaran. Charlotte bilang orang tuanya tewas, jadi mereka sepakat pergi ke rumah Thomas. Balik ke Joseph, dia ngelemparin perabot ke dalam lubang buat ngulur waktu. Terus ngecek bokapnya yang masih pingsan, dicium keningnya, habis itu siap-siap tempur. Lubang pintu kebuka, ternyata Thomas sama Charlotte. Joseph ngaku butuh bantuan Thomas. Lagi ngobrol, Paul kebangun, minum obat cepet-cepet, nyuruh anak-anaknya terus berjuang. Joseph kasih tahu rencananya, terus mereka ngumpulin jerigen bensin di gudang. Si Rocco gonggong-gonggong, ngasih tanda bahaya. Freezer tua diangkut ke dalam rumah. Thomas sama Charlotte nguatin jendela yang masih utuh. Joseph bikin tumpukan perabot, disiram bensin semua. Di atasnya ditumpukin barang-barang yang bisa kebakar, sama satu batang rokok bokapnya. Apinya udah nyala pelan-pelan. Tiba-tiba tumpukan barang yang nutupin
lubang goyang-goyang, barengan sama monster turun dari cerobong asap di kamar Paul. Monster lain keluar dari lubang. Pas lewat pintu, Thomas nonjok dari belakang. Monsternya langsung balas nyerang, tapi Thomas udah siap, ditusuk kepalanya pakai pisau. Mati deh tuh monster. Monster ketiga ngincer Charlotte, tapi keburu ditembak. Thomas sama Charlotte ngibrit nyamperin Joseph. Mereka gotong freezer lagi. Tahu-tahu pintu kebuka. Si Paul udah bangun, berlumuran darah, abis ngebunuh monster cerobong asap. Paul ngambil senjata Charlotte, nembakin lantai buat ngincer monster di bawah. Tapi monsternya bejibun, langsung nyerbu ke koridor. Paul nendang satu monster, lantai goyang, semua pada jatuh ke bawah. Tinggal sisa dikit, tapi udah ditumpesin sama Thomas dan kawan-kawan sebelum nyampe ke Paul. Paul bangga ngeliat kerja sama mereka. Mereka bertiga sama Rocco lari ke freezer. Paul kagak ikut, dia nutup pintu, ngasih waktu biar yang lain kabur. Mereka ngumpet dalam freezer. Paul ngebayangin waktu meluk bayi-bayinya, bilang, semua bakal baik-baik aja. Monster nyerbu lagi, Paul ngalihin perhatian mereka sambil mulai nyulut api. Rumah pun meledak dan kebakar. Freezernya gelinding-gelinding, lama banget. Pas berhenti, mereka keluar, nyari-nyari Paul di reruntuhan. Monster nongol. Mereka lari ke mobil, ngegas pergi, monsternya ngejar sambil kebakar. Peluru Charlotte kagak mempan, pas monsternya dekat, dipukul aja pakai senjata, hancur deh tuh monster. Beberapa kilo dari situ, mereka berhenti sambil ngeliatin bintang-bintang. Baru pertama kali lihat, soalnya malam-malam biasanya ngumpet mulu. Besok paginya, balik ke rumah, mutusin buat kagak tinggal di tempat itu lagi. Barang-barang yang bisa diselamatin dikumpulin, dan mereka ngubur keluarga mereka yang udah tewas. Abis itu, mereka bertiga sama Rocco cabut naik mobil lagi buat nyari tempat tinggal yang baru.